Malam itu, angin berhembus pelan di tengah hamparan sawah yang sunyi. Suara jangkrik terdengar bersautan, sementara bulan purnama menggantung tepat di atas langit desa yang gelap. Di tengah sawah itu berdiri sebuah pondok tua yang sudah lama kosong. Atapnya mulai rapuh, bambu-bambunya lapuk dimakan usia, dan tak ada seorang pun warga yang berani mendekat saat malam tiba. Konon katanya, pondok itu ada penunggunya. Warga sekitar sering mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam. Kadang terdengar lirih, kadang berubah menjadi suara tertawa menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Banyak petani memilih pulang sebelum maghrib karena takut bertemu sosok yang sering muncul di sekitar pondok itu. Namun suatu malam, seorang pemuda bernama Raka tidak mempercayai cerita tersebut. Ia menganggap semua itu hanyalah mitos desa untuk menakut-nakuti orang. Dengan membawa senter dan rokok di tangannya, Raka berjalan menyusuri pematang sawah menuju pondok tua itu. Langkahnya santai, meski suasana malam terasa semakin dingin. Ah, mana mungkin ada hantu, ucapnya sambil tertawa kecil. Saat ia semakin dekat, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi total. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara katak sawah. Hanya suara langkah kaki Raka yang terdengar pelan di antara lumpur sawah. Lampu senternya mulai berkedip. Raka berhenti sejenak. Entah kenapa dadanya mulai terasa sesak. Bulu kuduknya perlahan berdiri. Kemudian, dari dalam pondok terdengar suara perempuan menangis. Pelan lirih, menyayat hati. Raka menelan ludah. Meski takut, rasa penasaran membuatnya tetap melangkah mendekat. Pintu pondok yang setengah terbuka bergerak sendiri berderit perlahan. Krit! Raka mencoba menyorotkan senter ke dalam pondok. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba, bruk, bruk. Suara benda jatuh terdengar dari belakang pondok. Raka langsung menoleh cepat. Napasnya mulai memburu. Siapa di sana? Teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang kembali berhembus dingin. Dengan langkah gemetar, Raka berjalan memutar ke belakang pondok. Dan disitulah, ia melihat seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang hitam menjuntai hingga menyentuh tanah. Bajunya putih lusuh penuh lumpur. Tubuhnya diam tak bergerak. Raka terpaku, tangannya gemetar hebat. Bu, siapa? Ucapnya pelan. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, namun wajahnya belum terlihat. Tiba-tiba suara tertawa kecil terdengar. Heh. Suara itu bukan dari depan Raka, melainkan tepat di belakang telinganya. Raka langsung membalikan badan dengan panik. Kosong. Saat ia kembali melihat ke arah perempuan tadi, sosok itu sudah tidak ada. Raka mulai ketakutan. Ia mencoba berlari pergi meninggalkan pondok, namun langkahnya terasa berat seperti ditahan sesuatu. Dan tanpa sadar, ia melihat bayangan putih berdiri di tengah sawah. Jumlahnya bukan satu, tapi banyak. Semua berdiri diam memandang ke arahnya. Kabut mulai turun menutupi sawah. Suara tangisan berubah menjadi jeritan panjang yang menggema di malam hari. Raka jatuh tersungkur ke lumpur. Senter di tangannya mati total. Dalam gelap, ia mendengar langkah kaki mendekat perlahan. Tap, tap, tap. Napas Raka semakin panik. Lalu, sebuah tangan pucat tiba-tiba menyentuh pundaknya. Raka menjerit keras. Saat ia memberanikan diri menoleh, wajah kuntilanak itu tepat berada di depan wajahnya. Matanya hitam kosong, kulitnya pucat mengerikan. Mulutnya tersenyum lebar hingga hampir robek, dan suara tawanya pecah memenuhi sawah. Malam itu, warga desa mendengar jeritan Raka sampai ke perkampungan. Keesokan paginya, warga menemukan Raka pingsan di tengah sawah dengan tubuh penuh lumpur dan wajah pucat ketakutan. Sejak kejadian itu, Raka berubah menjadi pendiam. Ia tak pernah lagi berani keluar malam. Dan setiap kali ditanya apa yang ia lihat di pondok tua itu, ia hanya berkata pelan, dia masih di sana. Menunggu. Sampai sekarang, pondok di tengah sawah itu tetap kosong dan terbengkalai. Namun anehnya, kadang saat malam purnama tiba, lampu pondok itu terlihat menyala sendiri. Dan dari kejauhan masih terdengar suara perempuan tertawa di tengah hamparan sawah yang gelap.